Ya, selamat sore, selamat siang waktu Baik, Paris. Pak Marji, setibanya di Paris, apa saja agenda Timnas U23 saat ini? Kita kemarin tiba langsung anak-anak mempersiapkan diri eh, kaitannya dengan kesiapan-kesiapan yang sudah disiapkan. Selanjutnya sore anak-anak diberikan waktu untuk melakukan aktivitas supaya tidak terlalu kaku ya badannya dikarenakan kan perjalanan cukup jauh dan eh, anak-anak butuh refresh, diberikan kesempatan untuk olahraga ringan sore sampai dengan jam 7 malam ya. Nah, terus hari ini kita anak-anak sudah melakukan aktivitas rutinitas sesuai jadwal yang ada, dikarenakan hari ini kita melakukan latihan, latihan rutin. Tadi dari jam 11 siang sampai dengan sekarang kita masih melakukan kegiatan Hmm. latihan. Nanti setelah kegiatan latihan, rutinitas seperti biasa, meeting tim berkaitan dengan soal kesiapan Oke, dan kalau kondisi strategi fisik, daripada. bagaimana Pak Marji kondisi fisik? Tadi disampaikan oleh Erick Thohir ada beberapa pemain yang cedera juga. Seperti apa pemulihannya? Ya, salah satu di antaranya semalam juga beberapa pemain yang mengalami cedera, cedera ringan ya, diterapi oleh tim terapi dan tim dokter. Dan kami selalu memantau perkembangan pemain yang kondisinya cederanya juga boleh dikatakan cedera ringan ya. Perkembangan untuk kebugarannya, Oke. kalau kita lihat progresnya cukup baik ya, progresnya cukup baik karena memang tim tim dokter dan tim terapi yang ikut di dalam tim kan memang mempunyai kualifikasi yang cukup baik ya, kualitas yang cukup baik dalam menangani cedera-cedera ringan seperti ini. Oke, Mudah-mudahan perkembangannya semakin baik. amin amin. Pak Marji, bagaimana dengan kabar dari klubnya Habner dan juga Elkan? Apakah sudah ada balasan permintaan dari PSSI? Eh Kalau Justin sampai dengan tadi pagi kita update perkembangan belum ada jawaban ya dari klubnya. Demikian pula Elkan juga sama masih belum ada jawaban. Kita tetap masih melakukan komunikasi secara aktif ke klubnya. Kalau anaknya ya keinginannya gabung dengan kami. Tetapi kan ini kembali lagi bahwa kebijakan dari masing-masing klub ini kan berbeda-beda gitu. Hmm. Sehingga kondisi saat sekarang ini dengan belum ada kepastian, tentu kita harus ada opsi-opsi lain gitu. Tapi tetap kami masih menunggu ya, menunggu jawaban kabar baik dari masing-masing klub, baik dari klubnya Justin maupun dari klubnya Elkan. Karena Kalau masih ada Dew, kesempatan. iya, oke. Kalau Dewangga Ya, sudah terbang ke Paris, Pak Marji ya? Apakah sudah tiba justru? Dewangga sesuai jadwal nanti terbang 21.00 sesuai jadwal ya, Oh, sesuai malam ini. jadwal. Malam Ya. ini baru baru terbang ya. Baik, Pak Marji, bagaimana nanti persiapan lawan Ginia? Ini tim besar di Afrika, 15 posisinya di Afrika ini, 76 dunia. Bagaimana? Optimistiskah, Pak Marji? Ya, kita tetap juga harus optimis ya, tetap optimis. Kita tahu bahwa lawan yang akan kita hadapi ini adalah para pemain yang sudah membiasakan diri dengan kekuatan ya, lebih kuat ya, lebih Hmm. kuat, lebih cepat. Tetapi kan kembali lagi, kalau kita lihat dari cara mainnya, kemungkinan kita juga masih bisa bersaing melawan mereka. Sekarang tinggal bagaimana kami yang ada di sini, terutama tim analis untuk bisa eh, mempersiapkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi kelebihan dan kekurangan lawan yang akan kita hadapi. Hmm. Saat sekarang ini kita sudah mempersiapkan itu semuanya. Tentu kalau berkaitan dengan soal optimis, kita tetap beroptimis karena anak-anak juga optimis gitu. Oke, Pak Marji, capaian 4 besar di Piala Asia ini patut diapresiasi tinggi, tapi tentu butuh perbaikan, evaluasi, catatan apa saja, Pak Marji, selama helatan Piala Asia kemarin. Banyak evaluasi yang harus kita lakukan ya, tetapi kaitannya dengan itu tentu nanti setelah selesainya Piala Asia ini,
kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan parsial, tapi secara menyeluruh dari semua hal. Tentu berkaitan dengan itu, evaluasi itu nanti akan kita pakai untuk perbaikan ke depan seperti apa. Jadi untuk saat sekarang ini kami, saya di Timnas di BTN tentu tidak akan mengevaluasi secara keseluruhan, tetapi nanti selesai kegiatan ini tentu kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan kegiatan ini untuk perbaikan ke depannya. Pak Marji, gambaran untuk line up nanti apakah akan ada perubahan yang besar pasca Piala Asia atau tidak akan jauh berbeda, Pak Marji? Gambarannya. Waduh, kalau berkaitan dengan line up kita sama sekali sekarang ini belum tahu ya. Masih Belum rahasia ya tahu STY karena ya? itu ya karena kita tahu sendiri kan berkaitan dengan line up ini kan selalu berubah-ubah begitu. Jadi tidak juga bisa kita sampaikan berkaitan dengan line up. Yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana kesiapan tim untuk menghadapi pertandingan tanggal 9. Seperti itu aja. Baik, kalau proyeksi ke depan timnas bagaimana? Soal ada juga proyeksi naturalisasi, kan Anda kepala Badan Tim Nasional. Bagaimana proyeksi ke depan nih untuk memperkuat timnas ini, Pak Marji? Ya, kalau kita berbicara soal prestasi ya, kita harus akui bahwa peran daripada pemain keturunan ya yang punya darah dari negara kita itu memang masih dibutuhkan. Dikarenakan kita ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan konsistensi yang memang betul-betul harus konsisten benar begitu. Tidak bisa setengah-setengah. Karena kaitannya dengan pembinaan youth ini kan sampai dengan saat ini boleh dikatakan kita ini baru berproses gitu. Oke. Maka maka apa yang disampaikan oleh Ketua Umum itu adalah berkaitan dengan penebalan masing-masing posisi. Artinya dari keturunan juga harus ditebalkan, dari lokal juga harus ditebalkan. Jadi sama-sama biar jalan. Kalau kita kepingin berprestasi dengan waktu singkat, kalau kondisi seperti ini ya butuh gimana ya? Kita mungkin hanya cuma ngomong begitu. Kita Baik. kan maunya real ya, real ya. Real kondisinya saat sekarang ini saya selaku Ketua BTN Baik. mendukung dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum. Baik, Pak Marji, kita tunggu perjuangan Garuda Muda pada Kamis mendatang. Semoga ada kabar baik, hasil yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Kepala Badan Tim Nasional Indonesia, Pak Sumarji, telah meluangkan waktu di program Kompas Petang sore hari ini.